Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tegar bergumam dalam hati. Ia baru ingat kalau ada janji dengan seseorang yang bernama Ratu. Ya udah kalau gitu Kak, Tegar balik dulu ya. Pamitnya pada Andila. Di sepanjang perjalanan menuju ke kampus, Tegar merasa ada yang aneh dengan diri Salwa. Ya mungkin, perkataannya semalam membuat gadis itu sedikit tersinggung. Apa mungkin dia marah? Ucapnya lagi dalam hati. Sesampainya di kampus ia langsung turun, langsung mencari ke kelasnya Salwa. Tempat itu masih kosong, tidak ada satupun orang di dalamnya. Tak berapa lama ada seorang pemuda berjalan ke arahnya. Lihat Salwa enggak? Tanyanya pada pemuda itu. Oh, mereka lagi ada di ruang lab. Gak, kayaknya lagi ada praktikum deh. Jawab si pemuda itu. Tegar mengangguk. Makasih ya. Buru-buru Tegar beranjak ke ruang laboratorium, tempat praktek Salwa dan juga mahasiswa lainnya. Benar saja, ruangan itu sedang dipenuhi oleh beberapa orang. Salah satunya seorang gadis berambut ikal yang baru saja mau menunjukkan sesuatu ke dosen pembimbingnya. Ya sudah, kalau memang dia ada di sini, lebih baik aku ke kantor sekarang. Tak berapa lama Tegar melanjutkan perjalanannya menuju ke kantor sang Dedi. Akan ada meeting penting dengan perusahaan lain hari ini. Selain itu juga dia ada janji sama Ratu. Setelah sampai di kantor, dia langsung menuju ke ruangannya, memulai pekerjaan yang sudah menumpuk di meja kerjanya. Di lain tempat, seorang gadis baru saja mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Sebuah impian besar akan menjadi kenyataan setelah ini. Di tangannya ada beberapa berkas yang menunjukkan ia resmi menjadi seorang mahasiswi di sebuah universitas terkenal di kota Jakarta. Semua itu ia dapatkan karena sebuah prestasi. Ratu Felicia, ada seorang gadis yang memiliki kecerdasan luar biasa. Tinggal dengan mudahnya yang mendapatkan beasiswa itu. Oh ya, gue ada janji sama tuh orang. Gue pokoknya nggak mau rugi. Gue bakalan datangin di kantornya. Ucap gadis itu menyimpan semua berkas yang ada di tangannya. Lalu berjalan menuju ke pintu gerbang sebuah universitas yang baru saja ia datangi. Gue bakalan cari nih kantornya. Motor Scoopy berwarna hitam melaju pesat di jalanan pagi beranjak siang itu. Tujuannya adalah sebuah bangunan bertingkat puluhan yang saat ini sudah ada di depan mata. Gadis itu berjejak agung melihat bangunan di hadapannya. Gue bakalan kemana dulu ya? Ucapnya dalam hati. Setelah melihat orang sedang berlalu lalang di tempat itu, akhirnya ia diarahkan untuk menemui ke resepsionis. Gue mau ketemu sama Tegar. Gue udah janjian sama dia. Ucapnya pada seorang wanita pegawai resepsionis di kantor itu. Emangnya kamu itu siapa mau ketemu sama anak pemilik dari perusahaan ini? Jawab wanita itu ketus. Oh, atau kamu kesini mau minta sumbangan? Kalau memang mau minta sumbangan enggak usah di sini. Sambil wanita itu memperhatikan dirinya dari ujung kepala sampai kaki membuat Ratu memanas dan ingin membalasnya. Lagian kita nggak ada waktu buat ngeladenin kamu. Sambung perempuan itu semakin membuat Ratu memanas. Gue nggak ada urusannya ya sama kalian. Gue cuma ingin ketemu sama Tegar, pemilik nama yang ada di kartu ini. Sambil menunjukkan kartu nama yang diberikan Tegar semalam. Gue itu mau buat perhitungan sama tuh cowok. Makanya kalau kamu nggak tahu tuh diam aja. Sambut Ratu, tak kalah ketusnya. Walaupun sudah menunjukkan kartu orang ternama di perusahaan itu, tetap saja dua pegawai resepsionis itu tidak memberikan kesempatan Ratu untuk menemui atasannya. Malah keduanya bersikap seolah-olah tidak peduli dan menganggap Ratu tidak ada. Maaf, kami lagi banyak kerjaan. Silakan kamu tunggu aja di sini sampai orang yang kamu cari itu keluar sendiri. Dijawab sinis oleh salah satu dari kedua pegawai yang sedang berjaga. Kali ini Ratu memilih untuk menuruti saja apa yang dikatakan oleh kedua wanita itu. Dengan santainya dia duduk di ruang tunggu yang memang disediakan di tempat itu. Sambil menunggu, Ratu memainkan ponsel genggamnya, membaca beberapa postingan di media sosialnya, untuk mencari sebuah informasi tentang siapa dirinya yang sebenarnya. 2 tahun lalu, ia tiba-tiba berada di sebuah kamar rumah sakit. Tidak ada satupun keluarganya yang menungguinya. Dia hanya seorang diri. Setelah ia sadar dari tidur lamanya,
tak ada satupun orang yang ia kenali pada saat itu. Hingga perjalanan takdirnya membawanya ke sebuah tempat yang sekarang ini menjadi tempat tinggalnya. Di sanalah kehidupan barunya berasal. Dia mulai dari nol, mencari uang untuk bertahan hidup. Apapun akan dia lakukan yang terpenting bisa menghasilkan uang. Salah satunya menjadi seorang penjual asongan, juga menjadi seorang ojek online perempuan. Yang membuatnya aneh adalah seseorang yang tidak ia kenal memberikan kendaraan, yang saat ini kendaraan itu digunakan untuk mencari nafkah. Dia hanya tinggal sendiri dan seorang diri tanpa ada yang menemani. Setelah beberapa saat dia menunggu, orang yang dicarinya keluar dari sebuah pintu. Seorang pemuda dengan harismanya yang begitu menawan berjalan tegak menuju ke arahnya. Rambutnya yang bergaya belah tengah dan juga rapi serta jas hitam beserta dasi bergaris-garis yang mempertegas penampilannya pada saat itu. Pemuda itu terus berjalan mendekat, membuat seluruh tubuhnya gemetaran. Sedangkan degup jantungnya memompa cepat. Tubuhnya juga ikut memanas. Sampai ia sendiri tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Hingga pemuda itu terus berjalan menuju ke pintu masuk keluar. Di sanalah seluruh tubuhnya bereaksi. Bergegas Ratu beranjak dari tempat duduknya dan mengejar pemuda itu. "Woi, pekiknya memanggil pemuda itu. Orang yang dipanggilnya menoleh, lalu menghentikan langkah kakinya setelah tahu dan mengenali dirinya. "Bayar sekarang juga ganti rugi yang tadi malam," ucapnya setengah memaksa. Tegar mengerutkan kening, seraya tersenyum tipis di bibirnya. Melihat ulah dari gadis itu membuatnya teringat pada seseorang. "Kamu kok malah cengengesan sih? Ayo cepet bayar, mana uangnya? Ikut aku sekarang," ajaknya, menarik paksa lengan gadis itu untuk keluar. Lalu membawanya naik ke dalam mobil. "Lepasin aku. Kamu kenapa sih?" sentak gadis itu memberontak. "Kamu membawa aku kemana? Katanya kamu mau minta ganti rugi. Ya udah, ayo ikut aku sekarang," sahut Tegar dengan santainya. Sesampainya di sebuah tempat, mereka turun. Ratu semakin kesal dengan sikap Tegar yang seolah-olah sekehendaknya sendiri. Membawanya masuk ke sebuah ATM, lalu melakukan transaksi. Beberapa saat kemudian sejumlah uang keluar dari sini itu. "Ini 5 juta, seperti yang kamu mintakan?" Kemudian menyerahkan uang itu ke Ratu. "Saya udah ganti rugi sesuai yang kamu minta." Tanpa rasa bersalah, Ratu mengambil uang itu kemudian menyimpannya ke dalam tas. Ia hendak keluar dari sana. "Mau kemana kamu?" tanya Tegar. Menarik lengannya. Tubuh Ratu terhuyung ke dekapannya.